Oke, AC itu umurnya bisa sampai 7 tahun, 10 tahun bisa banget. Jumpa lagi dengan saya Mas pada video kali ini saya menjawab pertanyaan dari subscriber kita yaitu Mama Rafiski. Yang ditanyakan yaitu AC ku Panasonic Kak, ngerasa panas terus diservis bilangi freon bocor. Terus diganti terus 1 hari panas lagi, dicek bilangnya pipa air yang rusak. Terus suruh ganti AC aja, gimana ya emang gak bisa dibenerin ya. Simak terus. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini membahas tentang seputar dunia informasi AC ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari info mengenai AC, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean video-video yang terbaru dari saya. Oke, langsung aja ke topik pembahasan yang utama, yaitu Mama Rafiski ini menanyakan tentang AC-nya panas, divonis freonnya bocor sama teknisi AC. Terus ini maksudnya mungkin diisi freonnya, udah diisi freon, diganti freon. Terus 1 hari panas lagi, katanya ada pipa yang rusak, terus suruh ganti AC aja. Oke, kali ini pendapat saya pribadi, ini jawaban saya pribadi. Jika teman-teman ada pendapat lain atau jawaban lain, silakan tulis di kolom komentar. Oke, pertama problemnya itu yaitu AC-nya panas, sama teknisi AC divonis bahwa AC-nya kurang freon. Oke, setelah dilakukan penggantian freon atau isi ulang freon mungkin ya, ini setelah sehari panas lagi. Terus dicek katanya ada pipa yang rusak, terus tindakannya yaitu suruh ganti AC aja. Waduh, kok bisa seperti itu ya? Pertanyaan saya yaitu AC-nya umurnya sudah berapa lama dan kira-kira kapan terjadinya panas tersebut atau sudah nggak dingin. Kalau AC-nya masih di bawah 5 tahun harusnya masih oke ya, nggak perlu ganti AC. Oke, AC itu umurnya bisa sampai 7 tahun, 10 tahun bisa banget teman-teman. Di atas 10 tahun pun saya pernah lihat yang usianya 12 tahun juga masih oke. Paling kalau misalkan tidak terjadi kebocoran itu 12 tahun atau 10 tahun itu freonnya akan kurang dikit-dikit aja teman-teman. Nah, di sini AC-nya bocor freon, tindakan pertama yang harus dilakukan yaitu ya cari kebocorannya dulu. Cari kebocorannya, bocornya di bagian mana. Jangan tiba-tiba langsung isi freonnya mbak atau bu. Oke, Mama Rafiski, saran dari saya pribadi, ganti teknisi AC aja. Mungkin cari referensi dari kenalan-kenalan ibu yang sudah pakai AC, yang punya kenalan teknisi AC langganan gitu ya, yang udah terpercaya mungkin. Bilang ke teknisi AC-nya bahwa mas AC-nya ini panas, kemungkinan bocor, adanya bocor di bagian mana, itu sudah dilakukan pengecekan sama teknisi sebelumnya. Sudah diisi freon sehari bocor lagi. Berarti ada komponen yang bermasalah memang. Entah itu bagian pipanya, entah itu bagian evaporatornya, indoor, terus pipa-pipa kapiler, bagian kondensor, dan lain sebagainya. Itu bisa banget mbak. Kalau misalkan bocor, ibarat rumah itu gini, kalau genteng bocor kan ya harus dibenerin dulu dong gentengnya, harus diganti dulu atau gimana gitu kan. Ya sama kayak AC, kalau misalkan terjadi bocoran, diisi langsung, ya itu akan bocor lagi nantinya. Harusnya dilakukan pengecekan dulu, kalau udah ketemu bocornya, bisa diganti part yang bocor, bisa dibenerin, bisa juga ya kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan disuruh ganti AC aja, menurut saya sih kurang tepat ya tindakannya ya. Kalau memang yang bocor itu pipanya, ya harusnya kalau pipanya diganti ya oke lah, nggak masalah, pipanya aja diganti ya. Jadi unit indoor dan outdoornya itu masih utuh, pipanya aja yang diganti. Nanti pipa diganti berarti harus divakum ulang dan diisi freon lagi. Tapi kalau misalkan memang teknisi AC tersebut nyuruh ganti pipa, ya harusnya dia harus bertanggung jawab ya atas pernyataan tersebut, bahwa setelah ganti pipa harusnya udah normal lagi AC-nya, kayak gitu teman-teman. Ya mbak ya, jadi kalau memang
ada kebocoran AC, harusnya dibenerin dulu, harusnya dicek dulu yang bocor yang mana, baru diisi ulang freonnya. Oke, tapi sebelum diisi ulang freon juga harusnya divakum dulu sih. Kalau memang AC tersebut dinyatakan harus divonis diganti, apakah kerusakannya fatal gitu kan? Bagian mungkin kompresornya atau modulnya atau sensor-sensornya. Harusnya sih umur AC kalau misalkan di bawah 5 tahun masih oke lah, nggak akan ada trouble teman-teman. Yang penting perawatannya harus bener ya, yang penting kita pakainya sesuai aturan, jangan cuma bisa pakai aja ya kan, terus tiba-tiba AC-nya trouble, panas, nanti bermasalah malah bingung kayak gitu ya. Oke, kira-kira jawaban saya seperti itu Mbak. Intinya kalau boleh saya simpulkan, kalau AC bocor freon berarti harus dibenerin dulu kebocorannya yang mana, baru diisi ulang freon. Jangan sampai teman-teman itu mau disuruh isi ulang freon kalau tidak ketemu kebocorannya, kalau tidak ada trouble yang bermasalah kayak gitu. Apalagi disuruh ganti AC baru, terus belinya sama teknisi itu. Kayak kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Semoga video-video saya itu bisa menginspirasi teman-teman semua. Saya ini bukan teknisi AC. Tadi ada yang bilang, wah mas, nyeritain pengalaman pribadi ya. Saya cuma pengguna AC teman-teman. Dari awal saya bikin channel ini, saya hanya mereview AC saya yang saya beli waktu itu. Banyak yang suka, banyak yang nonton. Ya udah saya terusin sampai sekarang. Kalau dibilang saya itu teknisi AC, enggak teman-teman. Saya cuma pengguna AC pribadi. Saya hanya ingin sharing pengalaman-pengalaman tentang informasi AC yang saya tahu. Dan kalau misalkan teman-teman punya masalah-masalah AC, trouble-trouble AC, teman-teman ingin tanya sama saya, teman-teman ingin sharing sama saya, ataupun ingin berbagi pengalaman juga, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga saya punya grup Telegram yang membahas seputar informasi dunia seputar AC. Linknya ada di deskripsi video ini. Kalau teman-teman ingin join, silahkan klik aja link tersebut. Oke, siapa tahu bisa bermanfaat. Dan cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman puasanya lancar buat teman-teman yang menjalankan sampai akhir lebaran nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.